sudah muncul ya share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat siang. Ini saya live langsung dari Jepang untuk menyampaikan materi pada siang hari ini waktu Jepang atau pagi hari waktu Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait untuk beasiswa LPDP yang bisa teman-teman apply sebagai seorang alumni bidik misi. Perkenalkan, nama saya Adi. Tadi juga sudah diperkenalkan ya, saya S1 di UNS, kemudian S2-nya di University of Leeds dengan LPDP, dan saat ini sedang S3 di Gifu University dengan beasiswa dari pemerintah Jepang, membuka Gakusho atau Max. Selain aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Forum Indonesia Muda, PPI Jepang, juga salah satu Dewan Penasehat untuk Perma dan Divisi Nasional, dan pernah aktif juga di PPI Dunia. Selain itu, saat ini saya juga sedang menginisiasi bersama teman-teman untuk sebuah kanal pendidikan, yaitu Kenal Jurusan, yang bisa teman-teman ikuti ya untuk mendapatkan informasi tentang jurusan pendidikan di Indonesia. Baik, saya sangat suka banget dengan quote atau salah satu lirik dari Mars Bidik Misi, bahwa kemiskinan jangan jadi penghalang untuk berprestasi meraih cita-cita. Di mana kalimat ini benar-benar masuk dalam diri saya, karena memang betul sekali bahwa sekarang ini, dengan adanya beasiswa bidik misi, atau saat ini pemerintah sudah mengganti nama dengan KIP Kuliah, betul bahwa kemiskinan tidak lagi jadi penghalang untuk berprestasi meraih cita-cita. Karena tidak sedikit alumni bidik misi yang bisa berpendidikan tinggi, banyak teman-teman yang sudah S3, yang bahkan sudah selesai S3-nya juga. Kami juga saat ini juga ada forum doktor dan mahasiswa doktoral alumni bidik misi. Saat ini yang sudah tergabung dalam forum ini ada sekitar 50-an orang, artinya 50 orang tersebut sudah sampai tahapan S3 gitu. Artinya sekarang ini semua orang punya kesempatan untuk bisa kuliah setinggi-tingginya, asalkan memang ada kemauan dan ada potensi yang dimiliki. Dan ini perjalanan saya setelah lulus, saya lulus tahun 2014, kemudian daftar LPDP itu tahun 2015 dulu, tahun 2015 lewat jalur afirmasi untuk alumni bidik misi, sehingga sebelum saya studi ada program pengayaan bahasa, kemudian 2016 saya mulai studi S2, 2017 lulus, 2018 saya baru mulai S3, dan saat ini saya merupakan mahasiswa S3 di Gifu University. Ini yang sedikit saya ceritakan. Ini saya dapat beasiswa dari Gifu, dari pemerintah Jepang, namanya Max, gitu ya. Baik, dan saat ini saya akan cerita kepada teman-teman terkait beasiswa LPDP, atau beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan informasi dari LPDP, ini adalah informasi yang diberikan tahun 2019, karena memang tahun 2020 ini, sejak adanya pandemi COVID-19, LPDP belum membuka untuk pendaftaran beasiswa, tapi nanti akan saya informasikan informasi terbarunya seperti apa. Jadi yang saya presentasikan ini mengacu pada panduan tahun 2019. Jadi jenis beasiswa LPDP itu terbagi secara umum jadi 3, yaitu beasiswa untuk umum, yang targeted, maupun yang afirmasi. Dan secara lengkap teman-teman sebenarnya bisa akses langsung di websitenya di lpdp.kemenq.go.id untuk tahu lebih dalam tentang masing-masing jenis beasiswa ini. Nah, kalau untuk alumni bidik misi, kira-kira bisa daftar mana saja? Sebenarnya hampir semua bisa daftar ya. Tapi ada jalur khusus yang memang dikhususkan hanya untuk alumni bidik misi, yaitu disebut dengan beasiswa afirmasi untuk alumni bidik misi. Tapi alumni bidik misi juga bisa mendaftar yang lain ya, bisa melalui jalur prestasi, bisa melalui jalur santri, seperti narasumber yang kedua itu juga santri ya, kemudian bisa juga melalui jalur reguler, ataupun jalur daerah 3T. Nah, bedanya apa antara beberapa beasiswa ini, jalur beasiswa LPDP ini? Jadi, ini adalah perbandingan persyaratan yang saya highlight dari beberapa beasiswa. Untuk yang reguler, teman-teman harus memiliki IPK minimal 3,0. Tapi kalau misal teman-teman ingin melalui jalur afirmasi untuk alumni bidik misi, IPK-nya minimal 3,5. Artinya teman-teman harus cum laude. Sedangkan kalau misal teman-teman kebetulan juga berasal dari daerah 3T, artinya 3T itu adalah daerah yang terluar, tertinggal, terdepan gitu ya. Jadi itu bisa diakses juga di websitenya LPDP, daerah mana saja yang masuk daerah 3T. Syaratnya SD sampai SMA itu di daerah 3T. Dan IPK-nya cukup ringan ya untuk diraih, hanya 2,75 saja untuk daerah 3T dan juga santri.
Bahasa Inggris untuk program dalam negeri, untuk reguler itu minimal 500, sedangkan kalau misalnya alumni bidik misi ataupun yang lain itu yang afirmasi ya, itu minimal 400, jadi nantinya akan ada program pengayaan bahasa. Sedangkan kalau yang reguler itu tidak ada program pengayaan bahasa. Untuk luar negeri, kalau misalnya teman-teman pengen dapat beasiswa luar negeri LPDP dengan jalur alumni bidik misi, itu cukup menggunakan TOEFL ITP. Sedangkan kalau reguler harus sudah punya IELTS minimal 6,5. Yang saya sampaikan di sini adalah syarat untuk S2 ya, karena memang saya yakin teman-teman di sini sebagai peserta adalah peserta yang akan studi lanjut S2, bukan S3 ya. Jadi informasi yang saya sampaikan, yang saya highlight di sini, itu kebanyakan adalah syarat-syarat untuk S2. Nah, untuk alumni bidik misi sendiri, bisa melalui jalur alumni bidik misi atau afirmasi alumni bidik misi ini, syaratnya adalah maksimal 2 tahun setelah lulus. Artinya ketika teman-teman mau daftar tahun 2021, artinya teman-teman itu lulus bidik misinya, lulus S1-nya, maksimal adalah tahun 2019 gitu. Kalau misalnya sebelum-sebelum itu, sudah nggak bisa lagi melalui jalur ini, jadi harus melalui jalur yang lainnya. Gitu. Nah, untuk syarat detailnya seperti ini. Untuk yang umum ya, sebenarnya untuk persyaratan-persyaratan secara umum teman-teman bisa tes langsung di websitenya LPDP ya. Saya nggak akan menyampaikan seperti apa untuk syarat-syarat umumnya karena itu sangat mudah untuk diakses di websitenya. Jadi ini persyaratan untuk beasiswa magister dan doktor yang reguler seperti yang saya sampaikan sudah tersampaikan di rangkuman tadi ya. Untuk yang santri itu adalah sasarannya adalah alumni santri mukim 2 tahun terakhir. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh pembicara kedua, jadi saya nggak akan mengulas lebih lanjut terkait ini. Kemudian untuk alumni bidik misi, itu adalah alumni penerima bidik misi yang dibuktikan dengan surat penerima bidik misi dari presiden, menteri, atau perguruan tinggi. Artinya, teman-teman nanti ketika mendaftar beasiswa ini, lewat jalur alumni bidik misi, teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan SK bidik misi yang bisa teman-teman dapatkan dari perguruan tingginya dan lain sebagainya gitu. Tinggal minta aja ke bagian kemahasiswaan biasanya ada. Dan tadi ketentuan lainnya adalah maksimal 2 tahun setelah lulus gitu. Artinya kalau misalnya teman-teman sudah lebih dari 2 tahun lulusnya, tidak bisa lagi mendaftar melalui jalur ini, tapi bisa mendaftar melalui jalur yang lainnya gitu. Nah, ini untuk daerah afirmasi. Ini syaratnya adalah menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah yang dibuktikan dengan ijazah dan KTP dari daerah tertinggal sasaran. Nah, ini ada listnya. Listnya tinggal diakses aja di websitenya LPDP. Gitu. Oke, nah alur seleksi beasiswa LPDP secara umum seperti ini. Jadi saat ini, kalau dulu saya tahun 2015 itu sedikit berbeda. Karena ketika saya seleksi itu hanya ada 2 tahapan saja, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substantif, termasuk di dalamnya adalah seleksi wawancara. Kalau untuk tahun ini atau untuk saat ini, seleksinya itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, di mana teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan semua berkas secara online, kemudian akan dinilai oleh pihak LPDP. Kalau lolos, teman-teman akan masuk ke tahap 2. Tahap 2-nya adalah seleksi berbasis komputer. Dan untuk tahap 2 ini saya tidak bisa cerita lebih jauh karena memang ketika saya dulu seleksi tahun 2015, itu belum ada untuk seleksi berbasis komputer. Mungkin nanti narasumber yang kedua yang bisa menceritakan lebih jauh ya, karena di seleksinya beliau pasti sudah ada untuk seleksi berbasis komputer. Kemudian seleksi wawancara. Baru nanti setelah selesai, lolos untuk wawancara, teman-teman akan masuk yang disebut dengan program persiapan keberangkatan. Atau kalau di LPDP disingkatnya dengan program PK. Gitu. Setelahnya studi dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah salah satu benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman lolos beasiswa LPDP. Maka teman-teman akan dapat pembiayaan seperti yang tertera di slide ini. Jadi mulai dari dana pendidikan, biaya pendukung, dana tambahan, dan biaya pendukung lainnya gitu. Ini ada juga yang dikhususkan bagi penerima beasiswa yang dari jalur disabilitas gitu. Jadi LPDP itu di setting untuk lebih inklusif gitu ya, untuk terbuka untuk semuanya, termasuk teman-teman kita yang disable. Nah, dana pendidikan meliputi dana pendaftaran dan lain sebagainya.
biaya pendukung, transportasi, dan sebagainya, termasuk juga tunjangan keluarga, khusus untuk doktoral dan dokter spesialis. Gitu. Ada juga dana kedatangan. Kemudian dana tambahan, ada dana pelatihan kursus wajib, ujian keterampilan, dan lain sebagainya, yang teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kalau kita komparasikan antara perbandingan pembiayaan beasiswa ini, LPDP kalau menurut saya itu salah satu yang paling unggul ya dibandingkan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Misalnya saat ini saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, yaitu Max, itu tidak ada uang kedatangan. Bahkan beasiswa saya ketika saya datang di Jepang tahun 2018 lalu, untuk bulan pertama itu cairnya di akhir bulan, sehingga untuk pembiayaan saya pribadi di bulan pertama saya harus sudah punya uang sendiri gitu, harus bawa uang saku dari rumah yang itu memang jadi uang pribadi, bukan uang beasiswa. Sedangkan kalau misalnya kita lolos LPDP, itu akan ada uang kedatangan yang besarannya itu lumayan. Jadi ketika teman-teman pertama kali datang, teman-teman sudah ada uang yang dipegang gitu. Kemudian ada juga tunjangan keluarga bagi yang S3 maupun yang dokter spesialis. Dan ini adalah kebijakan LPDP dalam masa pandemi ini. Jadi seperti yang saya informasikan tadi di awal bahwa sampai akhir September kemarin itu tidak ada beasiswa yang dibuka dari LPDP karena memang masih ada pandemi. Jadi memang di beberapa kampus dan beberapa negara pun juga mereka harus menunda kedatangan mahasiswa-mahasiswa barunya, termasuk Jepang. Saat ini di Jepang untuk semester April maupun semester Oktober itu sangat sedikit mahasiswa yang bisa masuk, bahkan belum bisa masuk, belum bisa bikin visa, karena memang Jepang masih menutup kedatangan orang asing, termasuk dari Indonesia. Gitu. Tapi untuk LPDP saat ini informasi terbaru per 6 Oktober, artinya per besok Selasa, itu dibuka untuk 2 program beasiswa. Yaitu yang pertama adalah beasiswa pendidik, dan kedua adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Gitu. Jadi untuk beasiswa pendidik itu jelasnya adalah beasiswa untuk jenjang magister yang diperuntukkan bagi guru tetap pada sekolah di bawah Kemendikbud, serta beasiswa jenjang doktoral yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah Kemendikbud maupun Kemenak untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan strategis Indonesia. Kemudian yang kedua adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi perguruan tinggi utama dunia itu adalah untuk ketika memang teman-teman sudah diterima di 10 perguruan tinggi peringkat atas atau top 10 perguruan tinggi dunia gitu ya, termasuk di Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain sebagainya. Listnya teman-teman bisa akses langsung di websitenya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah siap untuk mendaftar, teman-teman bisa akses di beasiswalpdp.kemenq.go.id untuk informasi lebih lanjut dan juga untuk pendaftarannya. Gitu. Oke, nah sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini juga akan bermanfaat bagi teman-teman semua terkait tips untuk bisa lolos LPDP yang sudah saya jalani. Jadi yang pertama adalah untuk administrasi. Jadi kita karena sebagai seorang muslim juga ya, kalau saya meniatkan segala sesuatu diusahakan itu karena Allah, insya Allah kalau misalnya kita sudah punya niat karena Allah, itu kita akan dibantu sama Allah gitu ya. Jadi coba teman-teman nanti ketika meniatkan untuk dapat beasiswa itu ya niatnya untuk ibadah, bukan untuk dapat uangnya atau bagaimana gitu ya, agar nanti juga diberikan kemudahan oleh yang di atas. Artinya ketika kita persiapan pun itu juga persiapannya tidak hanya persiapan persiapan secara lahir dia saja, tapi juga persiapan secara batin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa persyaratan LPDP ya, yang memang cukup banyak. Maka penting sekali teman-teman untuk membuat checklist persyaratan. Agar apa? Agar teman-teman tidak ada yang melewatkan satupun persyaratan yang disyaratkan oleh LPDP. Jangan sampai ada yang miss gitu. Nah, pembuatan checklist persyaratan ini dapat dilakukan dengan cara teman-teman akses langsung websitenya LPDP di lpdp.kemenq.go.id, kemudian catat semua persyaratan sesuai dengan jalur beasiswa yang akan teman-teman ikuti. Kalau misalnya teman-teman ikut lewat jalur santri atau lewat jalur afirmasi bidik misi atau untuk 3T, itu syaratnya pasti akan berbeda dengan yang reguler. Makanya pembuatan checklist ini penting. Nah, kalau misal teman-teman juga sudah menentukan akan pendaftar ke perguruan tinggi mana, maka
checklist ini bisa teman-teman tambahkan juga dengan syarat-syarat untuk mendaftar atau untuk masuk ke perguruan tinggi tujuan. Karena biasanya persyaratan-persyaratan itu akan sama dengan apa yang disyaratkan oleh LPDP, sehingga sekaligus teman-teman mengumpulkan persyaratan untuk LPDP, teman-teman juga bisa sekaligus mengumpulkan persyaratan untuk masuk atau mendaftar ke perguruan tinggi yang akan teman-teman tuju. Kemudian selanjutnya, pastikan bahwa semua persyaratan itu dapat terpenuhi dengan baik. Karena memang di seleksi administrasi ini, LPDP itu hanya akan mencocokkan saja antara apa yang disyaratkan dengan apa yang teman-teman kumpulkan. Sebagai contoh, misal untuk afirmasi bidik misi, syarat utama adalah IPK-nya itu 3,5. Sedangkan misal teman-teman daftar lewat jalur ini, IPK teman-teman hanya 3,49. Maka jangan harap teman-teman akan lolos, karena otomatis teman-teman akan tidak lolos lewat jalur afirmasi bidik misi. Gitu. Tapi kalau misalnya semua persyaratannya itu sudah oke, insya Allah itu peluang besar lolos administrasinya itu ya besar gitu. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang dulu saya upload ketika saya mendaftar beasiswa LPDP melalui jalur afirmasi untuk alumni bidik misi. Kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa hal yang berwarna merah ya, yang tertulis belum diunggah, karena memang tidak saya unggah ketika itu. Contohnya adalah surat tugas atau izin belajar. Ini hanya bagi mereka yang memang sudah bekerja, sehingga mereka perlu adanya surat tugas atau surat izin belajar dari tempat mereka bekerja. Kalau buat yang fresh graduate yang belum bekerja, ya itu nggak perlu. Kemudian slip gaji orang tua, saya juga tidak upload karena kebetulan ya orang tua juga sudah tidak bekerja gitu ya. Kemudian untuk slip gaji pendaftar bagi yang sudah bekerja, kebetulan saya fresh graduate belum bekerja, maka saya juga tidak punya slip gaji sehingga tidak perlu kita unggah juga. Kemudian ada juga yang tidak saya unggah adalah surat keterangan diterima perguruan tinggi tujuan atau LOE. Jadi, ketika teman-teman akan mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman bisa mendaftar LPDP-nya dulu, baru mencari kampus, atau sebaliknya, mendaftar kampusnya dulu, sudah diterima, baru daftar LPDP. Itu sama-sama diperbolehkan untuk S2. Sedangkan untuk S3, itu wajib sudah punya LOE. LOE itu adalah Letter of Acceptance, atau kalau bahasa Indonesia tadi, surat keterangan diterima pada perguruan tinggi tujuan. Nah, LOE itu ada dua macam. Yang pertama adalah LOE yang sifatnya itu adalah kondisional. Kalau sifatnya kondisional itu artinya teman-teman sudah diterima, tapi masih ada syarat yang harus teman-teman penuhi. Kemudian yang kedua adalah yang unconditional. Artinya teman-teman sudah diterima fix di perguruan tinggi tujuan. Tidak ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian teman-teman perlu hati-hati dalam mengisi formulir pendaftaran. Karena apa? Karena ketika teman-teman sudah klik submit, ketika teman-teman sudah mengumpulkan atau mendaftarkan final untuk beasiswa ini, teman-teman tidak bisa lagi mengubah apapun. Artinya harus teliti, harus cermat dalam mengisi formulir pendaftaran agar tidak ada hal yang salah gitu, termasuk tipografi dan lain sebagainya. Maka saran saya ya isinya jauh-jauh hari sebelum deadline pendaftaran, sehingga ketika teman-teman mendekati waktu deadline pendaftaran, itu masih ada waktu untuk koreksi. Karena banyak dari kita yang biasanya kan deadlineer gitu ya untuk mendaftar ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa mendekati deadline itu biasanya traffic-nya LPDP itu tinggi. Sehingga sangat mungkin teman-teman tidak akan bisa submit dengan lancar gitu. Apalagi ketika teman-teman berada di daerah yang bandwidth-nya, yang sinyalnya itu kurang bagus. Itu sangat resiko. Makanya kalau bisa daftar jauh-jauh hari. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman penting untuk bisa mengenali diri dengan sebaik-baiknya, karena memang ketika teman-teman mengisikan formulir, itu teman-teman akan mengisi daftar pribadi, termasuk ada beberapa hal yang harus teman-teman masukkan, seperti pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misal teman-teman punya pengalaman yang banyak, teman-teman bisa pilih kira-kira mana saja yang akan teman-teman masukkan. Maka ini penting. Kita pengen dikenal sebagai seorang yang seperti apa. Terus selanjutnya adalah percaya diri dan terjadi diri sendiri gitu ya. Karena memang setiap orang itu akan mengalami proses yang mungkin berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita mengacu pada pengalaman 1-2 orang saja. Dan nanti teman-teman juga pasti akan mengalami hal yang berbeda lagi.
Nah, salah satu syarat yang disyaratkan LPDP tadi adalah surat rekomendasi. Jadi teman-teman penting untuk mencari surat rekomendasi dari tokoh berpengaruh, bisa dari dekan, rektor, atau dosen pembimbing juga nggak masalah. Gitu. Nah, ini syarat-syaratnya tadi sebenarnya bisa teman-teman cek juga di ini ya. Ada ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, surat pernyataan, surat keterangan tidak mampu, kemudian rekening listrik, surat keterangan penerima bidik misi, sertifikat lain, kalau misalnya sertifikat prestasi bisa, sertifikat bahasa itu TOEFL, rencana studi, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk syarat terbaru, teman-teman bisa cek langsung di websitenya LPDP. Gitu. Susun essay terbaik ya, kalau memang itu masih disarankan untuk bikin essay, seperti rencana studi dan juga proposal studi. Kemudian recheck lagi, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang miss, cek ulang sebelum submit. Dan jangan lupa untuk perbanyak doa, karena itulah usaha terakhir yang bisa kita lakukan sambil menunggu hasilnya gitu ya. Karena setelah kita submit, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak bisa mengubah apapun. Jadi doa itu adalah senjata terbaik kita untuk bisa mendapatkan kesempatan insya Allah. Kemudian karena saya nggak melalui tahapan seleksi berbasis komputer, saya nggak bisa memberikan tips bagaimana untuk seleksi berbasis komputer. Tapi saya akan melanjutkan langsung ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Nah, di wawancara LPDP, teman-teman akan dihadapkan dengan 3 orang pewawancara, di mana salah satunya itu adalah seorang psikolog, kemudian 2 orang lainnya itu adalah akademisi. Kalau teman-teman beruntung, teman-teman akan mendapatkan akademisi yang mungkin bidangnya tidak sama persis dengan apa yang teman-teman sedang pelajari. Kenapa saya katakan beruntung? Karena ketika seperti itu kondisinya, artinya yang paham betul dengan bidang yang sedang teman-teman pelajari adalah teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bidangnya teknologi pangan seperti saya, tapi yang wawancara itu orang teknik sipil, ya mungkin nggak akan terlalu paham tentang teknologi pangan ya. Jadi kita lebih pede untuk menjawab aja gitu. Kemudian tips yang kedua, jadi diri sendiri, tapi yang versi terbaik dari yang teman-teman bisa gitu ya. Karena memang tadi seperti saya sampaikan, walaupun wawancara ini ada frequently asked question, ada pertanyaan yang sering dipertanyakannya, tapi setiap orang akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda di wawancara ini. Maka tetap jadi diri sendiri aja dan nikmati proses wawancaranya. Mengenali diri masih penting sampai dengan tahap ini, termasuk percaya diri dan juga jadi diri sendiri. Nah, pertanyaannya apa saja? Biasanya ya tidak lepas dari beberapa pertanyaan seperti ini, seperti motivasi, alasan, pengalaman, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang di-highlight adalah tentang kontribusi untuk Indonesia. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah karena pertanyaan-pertanyaan ini kebanyakan berawal dengan kata kenapa, gitu ya. Artinya teman-teman akan ditanyakan tentang alasan-alasan. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu mempersiapkan alasan-alasan yang kuat yang kiranya bisa meyakinkan si pewawancara bahwa teman-teman memang layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP, gitu ya. Jadi ini contoh-contoh pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Bukan suatu patokan pasti, tapi teman-teman juga bisa cek juga di Google ya terkait FAQs ini, karena banyak banget teman-teman alumni atau award di LPDP yang mereka juga sharing. Nah, karena wawancara LPDP itu sifatnya offline, artinya kita harus datang langsung ke lokasi wawancara, maka penting teman-teman untuk bangun pagi dan datang lebih awal untuk bisa mempersiapkan mental dan juga terlihat lebih well prepared gitu ya. Saya dulu datangnya awal banget, saya diwawancara siang, tapi saya sebelum jam 7 pagi udah datang kebetulan karena memang pengen lebih tenang aja biar nggak buru-buru dan sekalian sarapan gitu ya. Tidak disangka itu masuk ke salah satu item pertanyaan, ditanya tadi datang jam berapa gitu. Karena saya memang datangnya jam segitu ya saya nggak bohong gitu ya. Walaupun memang tujuannya itu tidak hanya untuk biar lebih siap, tapi ya sekalian mengerjakan hal yang lain. Tapi itu jadi nilai plus juga sebenarnya. Kemudian selama ini tidak pernah ada aturan untuk berpakaian, tapi penting untuk teman-teman berpakaian rapi. Saya sarankan pakai batik. Ini bukan saran mutlak ya, tapi mungkin bisa jadi pilihan juga ketika ditanya tentang nasionalisme atau apa, teman-teman bisa jadikan pakaian teman-teman itu sebagai bahan jawaban gitu sebenarnya. Kemudian enjoy setiap proses wawancaranya, jangan tegang, karena misal kalau teman-teman terlalu tegang,
yang teman-teman sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya itu bisa aja hilang semuanya gitu ya. Maka penting untuk menikmati apa yang sedang teman-teman hadapi. Kemudian selanjutnya adalah tunjukkan kalau kita itu cinta Indonesia. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat di visi misinya LPDP ini adalah beasiswa yang dikhususkan, yang diperuntukkan untuk calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Artinya apa? Artinya memang LPDP mencari mereka yang siap untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk Indonesia. Maka tunjukkan itu. Nah, itu sih tips-tips yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk hal lain yang ingin saya sampaikan di sini juga, terkait teman-teman perlu nggak sih untuk kuliah S2 atau sampai S3 gitu. Itu tergantung dari apa yang akan teman-teman capai ke depannya gitu. Kalau teman-teman pengen jadi akademisi atau dosen, maka penting untuk lanjut S2. Karena memang itu jadi syarat sekarang ini ya, untuk bisa jadi dosen ya minimal S2. Gitu. Kalau misalnya tidak ingin break, tidak ingin istirahat, bisa langsung S3, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tidak ingin jadi dosen, tapi pengennya itu jadi seorang profesional, saran saya ya bisa aja langsung kerja, gitu ya. Kemudian kalau pengen lebih berkembang, nanti baru S2-nya. Mungkin setelah 2 tahun bekerja, 3 tahun bekerja, gitu. Karena dulu ketika saya S2 di University of Leeds, saya bertemu dengan banyak orang dengan S2 yang ceritanya berbeda-beda, yang fresh graduate, ada yang sudah bekerja sekian tahun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini perlu yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hal yang perlu kita teman-teman miliki untuk bisa lolos beasiswa, seperti persiapan yang matang, termasuk tadi ya, mencatat apa yang disyaratkan, prestasi akademik dan organisasi ini bukan suatu hal yang wajib, tapi ketika teman-teman punya ini akan menjadi nilai lebih bagi teman-teman untuk bisa lolos. Kemudian kemampuan bahasa asing itu juga penting ya, karena tadi kan kita lihat bahwa semua jalur itu mensyaratkan bahasa. Kemudian pengalaman yang relevan dengan bidang yang ditekuni, terus juga punya visi mengabdi ke depannya. Dan ini yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa setiap orang itu punya jalan hidup masing-masing, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, teman-teman tidak perlu menjadi siapapun, tidak perlu menjadi seperti saya, tidak perlu menjadi seperti siapapun lah pokoknya, tapi cukup jadi diri sendiri saja, namun jadi diri sendiri yang versi terbaik yang bisa teman-teman usahakan. Karena ketika kita sudah punya kita jadi diri sendiri versi terbaik, sudah punya track record yang positif, maka kesempatan dapat beasiswa, kesempatan dapat lolos seleksi masuk perguruan tinggi yang teman-teman inginkan itu akan terbuka lebar insya Allah ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pas 30 menit yang sudah diberikan oleh panitia. Terima kasih banyak. Kalau misalnya teman-teman ingin diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa email saya di adi@forumindonesiamuda.org. Ada juga bisa terhubung di Instagram di @rahmatadr. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat atas waktunya dan penjelasannya